Shalom. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah online PPGT Klasis Kaltara bersama kami PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Meskipun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa dan kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dan Kalian surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan online PPGT Jemaat Bethlehem Tarakan. Renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan PPGT sekalian. Adakah di antara rekan-rekan yang merencanakan kelahirannya sendiri? Atau ketika belum lahir telah merencanakan
saya akan lahir dari keluarga seperti ini, dari suku seperti ini, dari kewarganegaraan seperti ini, dalam bentuk tubuh seperti ini dan lain sebagainya, semuanya dirancang sendiri. Pasti jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang merancang kehidupannya atau eksistensinya di atas dunia ini sendiri. Kalau begitu kita sepakat bahwa hidup kita sesungguhnya berada dalam rancangan dan rencana yang maha kuasa yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari Roma 8 ayat 28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi kita sepakat, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah tentunya versi Allah. Karena kita telah sepakat, kita hidup dalam rancangan dan rencana Allah. Amin? Ya. Jadi bukan kebaikan yang menurut versi kita. Manusia selalu memandang kebaikan itu pada hal-hal yang baik menurut pandangan manusia seperti panjang umur, sehat, murah rezeki, mendapatkan karir yang baik, mendapatkan jodoh yang baik, bisa membangun keluarga yang baik. Itu semua adalah rancangan dan kebaikan-kebaikan yang diharapkan oleh manusia. Tetapi dalam rancangan Allah, kebaikan versi Allah tidaklah demikian. Bahkan terkadang hal yang tidak kita sukai, hal yang tidak kita senangi pun ada dalam rancangan dan kehendak Allah. Kita melihat tokoh dalam Alkitab, Yusuf, seorang yang mengikuti kehidupannya dalam rancangan Allah. Tetapi lihat bagaimana Tuhan memprosesnya. Tuhan membuat dia melalui begitu banyak pergumulan. Pergumulan seolah tidak pernah berhenti dari kehidupannya. Bahkan dia sampai mengalami hal-hal yang sangat luar biasa menyakitkan. Tetapi yang penting apa yang terjadi? Yusuf tetap menjalani hidupnya dalam rancangan Allah. Dan bahkan ketika dia berjumpa dengan saudara yang telah menyakitinya, ia berkata, memang kalian telah merekah-rekahkan hal yang buruk terhadapku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkan menjadi hal yang baik. Bukan hanya untukku, tetapi untukmu juga. Bahkan untuk semua keluarga kita, bahkan untuk suatu bangsa yang besar. Sungguh luar biasa pandangan yang dimiliki oleh Yusuf memahami hidupnya dalam rencana Allah. Selanjutnya hal yang kedua, kita dipanggil untuk mengasihi Dia. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Panggilan kita dalam rancangan dan rencana Allah adalah menjalin hubungan terus-menerus dengan Sang Pencipta kita. Karena itulah yang diharapkan Tuhan. Kita mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Banyak kali, kerap kali sebagai pemuda Tuhan, kita sibuk dalam berbagai kegiatan. Entah itu organisasi intragerejawi ataupun juga organisasi di luar kegiatan gereja. Bahkan kita banyak kali mengangkat suatu hal yang kita anggap sebagai sebuah pelayanan. Tetapi kita lupa menjalin hubungan secara pribadi dengan pribadi yang sedang kita layani. Adik-adik yang terkasih, hal yang ketiga, rencana Tuhan adalah untuk kekekalan. Terkadang kita merencanakan kehidupan kita sedemikian rupa, tetapi apa yang kita rencanakan hanyalah terbatas pada hal-hal yang akan kita hanya gunakan selama kita hidup ini saja. Artinya terbatas, kita mungkin melupakan hal yang bernilai kekekalan. Tuhan merancang kita untuk hidup terhubung dengannya. Tuhan merancang kita untuk hidup berkenan di hadapannya. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, saat ini pun kita masih dalam situasi yang sulit di tengah pandemi. Bahkan juga banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi secara pribadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam hal apapun berbagai hal yang kita hadapi. Siapa yang menyangka bahwa virus corona yang hanya berada di Cina sana tiba-tiba datang di Kota Tarakan. Virus yang sangat kecil namun kemudian menggemparkan seluruh dunia. Tapi kita percaya hal itu pun terjadi
dalam rancangan dan rencana Allah. Oleh karena itu, mari tetap menjalani kehidupan kita dalam rancangan Allah. Percaya, Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik dalam pandangan Allah. Hal ini harus diingat, jangan salah persepsi tentang kebaikan, tetapi hal yang terbaik dalam pandangan Allah. Itu yang akan Tuhan berikan bagi kita, dan Tuhan akan terus menopang kita dalam menjalani kehidupan, bahkan di situasi tersulit sekalipun. Kiranya pemuda-pemudi Tuhan senantiasa menjalani kehidupan dan menyerahkan kehidupannya dalam rencana Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Dalam segala situasi Tuhan selalu ada bersama kami. Tuntun kami untuk mengerti, memahami segala kebaikan Tuhan dalam pandangan Tuhan. Jangan biarkan kami merencanakan kehidupan kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kiranya semua rekan-rekan pemuda yang mendengarkan firman-Mu, atau siapapun yang Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan, sungguh kami semua boleh diberkati dan tetap setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami tetap berdoa atas situasi yang sedang kami alami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa tak ada satupun yang terjadi di luar dari pengetahuan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, kami tetap menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala penanggulangan dilakukan baik oleh pemerintah kami atau semua pihak yang terlibat dalamnya. Tuhan beri hikmat supaya sungguh boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Terlebih kami sebagai warga negara diberikan hikmat untuk taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan untuk pencegahan COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan pemuda-Mu di Jemaat Bethlehem Tarakan ini. Berkati mereka dalam segala kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, kiranya iman mereka semakin diteguhkan, semakin dipertambah-tambahkan. Terlebih dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami masing-masing. Ada dari mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Ada yang mereka yang bergumul mungkin karena kehilangan orang tua atau saudara-saudara yang mereka kasihi. Ada yang bergumul karena berbagai hal yang lainnya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menopang rekan-rekan kami PPGT-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini. Ampunkan dosa kami, terima kami berdoa. Dalam nama Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman yang telah kita dengar pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari NKB 184, Engkau milikku abadi. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siara
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah online PPGT kelas Kaltara berikutnya. Shalom.